Oke, bertemu lagi dengan saya, FX Sujiarto, Instruktur XM Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu materi yang sangat mendasar, yaitu mengenai mengapa seorang belajar trading. Ya, jadi kalau ditanya mengapa orang trading, itu jawabannya akan berbeda dengan mengapa orang perlu belajar trading. Mengapa orang belajar trading dengan orang trading kadang bisa berbeda motivasinya. Kalau orang ditanya pasti mengapa dia trading, pasti jawabannya sebagian besar ingin mendapatkan profit. Pasti dong, siapa yang tidak ingin profit? Jadi kita belajar trading untuk mendapatkan profit. Mungkin ada yang menjawab, oh tidak, saya bukan hanya ingin mendapatkan profit, tapi saya ingin withdraw begitu ya. Ada yang bilang kalau cuman profit nggak bisa withdraw buat apa? Oh, main account demo aja, trading di account demo ya. Jadi ada yang mengatakan, oh saya ingin profit dan withdraw. Ya, jadi pokoknya yang penting withdraw begitu. Kenapa kok harus withdraw ya? Ujung-ujungnya mereka ingin ya supaya apa? Kalau bisa withdraw saya bisa kaya raya gitu ya, cepat kaya atau kaya raya dan lain-lain. Teman-teman, sebetulnya kalau Anda cuma ingin mendapatkan profit, ingin withdraw, ya itu keinginan ya. Itu sebetulnya Anda tidak perlu belajar trading. Tidak perlu belajar trading. Kalau hanya sebatas sedangkal itu ya, tidak perlu belajar trading. Kenapa? Karena mungkin ada banyak cara. Cuman saya tidak tahu cara ini efektif tidak begitu ya. Apa itu? Mungkin ada yang ingin profit, saya nggak mau males mikir-mikir, ada namanya copy trade misalkan ya. Ada teknik-teknik copy trade. Jadi ada orang yang melakukan trading, Anda tinggal melakukan copy saja, sehingga bisa sama persis. Ya, apakah itu membuat Anda nyaman trading, Anda bisa cepat kaya, bisa withdraw? Ya, silahkan dicoba, misalkan ya. Ada juga yang saya pakai signal provider begitu ya. Saya nggak perlu capek mikir, saya nggak perlu capek belajar, sudah ada yang ngirimi signal, saya tinggal eksekusi saja. Ya. Ini juga salah satu metode misalkan, dengan langganan signal. Ada juga mungkin apa yang disebut PAMM, ya, PAMM, Personal Assistant Money Management, mungkin singkatannya begitu ya. Tapi yang jelas ini juga mirip-mirip. Jadi ada orang yang melakukan trading, lalu Anda ikuti, otomatis Anda mengikuti begitu. Ada profit sharing dan lain-lain. Ini PAMM ya. Ada juga pakai robot, ini juga nggak perlu mikir katanya ya. Jadi sudah saya trading pakai robot aja. Saya tinggal tidur, robotnya yang bekerja ya. Ada juga mungkin yang istilahnya mau titip-titip itu ya, titip uang untuk dijalankan oleh orang lain dan lain-lain. Account management, gitu ya. Ada yang mengatakan mungkin account management dan lain-lain, istilahnya banyak ini. Ya, jadi kalau yang cuman Anda ingin profit, Anda nggak mau belajar, nggak perlu mikir, ya Anda bisa gunakan ini. Cuman saya tidak tahu sejauh mana ini efektif begitu ya, apakah, karena saya juga mendengar ada banyak sekali ya, bisa dikatakan kalau account management dan lain-lain itu akunnya dibawa lari. Ada juga misalkan signal provider, misalkan ternyata signalnya salah, macam-macam. Robot juga banyak sekali begitu. Saya tidak mengatakan itu tidak bisa profit, tetapi juga ada bahaya di sana, sementara Anda tetap tidak bisa. Ya, Anda tetap tidak bisa trading secara mandiri. Andai kata misalkan signal providernya itu selalu bagus,
suatu saat mungkin yang memberi signal provider ini hilang atau meninggal, bagaimana? Ya, Anda terlanjur menggantungkan rezeki Anda di sana, misalkan, ya. Juga dengan yang lain. Karena itu sebetulnya saya anjurkan Anda berpikir sekedar cari profit. Karena memang ujung-ujungnya harus bisa profit, harus bisa withdraw. Tetapi ada nilai positif yang lain yang harus Anda kejar. Ya. Lalu untuk apa belajar trading? Ya kan? Kenapa harus belajar? Itu tadi. Bukan sekedar mencari profit. Ujung-ujungnya diharapkan Anda bisa profit, tetapi lebih dari itu, Anda juga bisa Anda sendiri yang menghasilkan profit. Ya, itu tujuan belajar trading. Jadi Anda sendiri nanti yang bisa menghasilkan profit. Anda bisa memaknai trading Anda lebih dari sekedar Anda mendapatkan profit. Ada dalam istilah bahasa Latin non scholae sed vitae decimus, ya. Non scholae sed vitae decimus. Apa artinya? Ini waktu kita belajar dulu di bangku sekolah, di bangku kuliah, ini kita sering dengar pasti. Di sekolah-sekolah terkenal ada istilah ini ditempel di tembok begitu, ya. Artinya adalah saya belajar bukan sekedar, bukan hanya untuk mendapat nilai yang bagus, bukan hanya sekedar prestasi akademis saya yang bagus, tetapi untuk hidup, ya. Sed vitae, ya. Non scholae sed vitae decimus. Saya belajar bukan sekedar untuk mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan gelar, tetapi untuk hidup. Sebaiknya trading juga sama. Loh, apa hubungannya ini dengan belajar trading? Ya kan, erat sekali. Erat sekali. Jadi sebaiknya kita juga memaknai trading kita itu untuk hidup. Bukan hanya sekedar profit, tetapi juga supaya Anda bisa memaknai kehidupan Anda. Anda bisa mencapai kemandirian, achieve independence. Ya, Anda menjadi trader yang mandiri. Trader yang mandiri. Trader yang mandiri itu apa sih? Trader yang mandiri. Trader yang mandiri itu trader yang tidak tergantung sama orang lain. Tidak tergantung sama signal provider, tidak tergantung sama robot, tidak tergantung sama tutor, ya, tidak tergantung sama hal-hal di luar dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan untuk trading, dan itu gunanya belajar trading. Ya, trader mandiri itu cirinya apa sih? Apa itu trader mandiri? Trader mandiri itu cirinya pertama dia bisa melakukan analisa. Kalau Anda ikut robot, Anda ikut signal provider dan lain-lain, mungkin Anda tidak perlu melakukan analisa. Ya kan, sudah terima jadi. Tapi kalau Anda ingin menjadi trader yang mandiri, Anda harus bisa melakukan analisa trading dengan teknik apapun yang Anda pelajari. Setelah Anda bisa melakukan analisa, Anda bisa juga dari hasil analisa itu menghasilkan kira-kira strategi apa yang ingin saya terapkan. Ya, strategi apa yang akan saya terapkan. Setelah itu, saya analisanya ada potensi begini. Menurut strategi saya ini ada potensi begini. Ya, ada potensi buy, ada potensi sell. Lalu Anda harus juga bisa mengeksekusi. Apa itu mengeksekusi? Menerapkan money manajemennya. Saya harus order berapa lot. Yang sudah saya lakukan order berapa lot. Ya, yang masih berjalan berapa lot. Nah, di sini Anda artinya menjadi trader mandiri itu dengan analisa, dengan strategi, menerapkan strategi, dengan melakukan eksekusi. Anda punya trading plan. Anda punya trading system yang baik. Anda punya trading plan. Dan inilah yang namanya trader mandiri. Anda bisa analisa, Anda bisa melakukan pemilihan strategi yang mana yang mau saya pakai yang lebih efektif. Apakah harus buy sekarang atau saya tunggu di tempat tertentu, tunggu dulu misalkan. Lalu eksekusinya bagaimana, berapa lot,
stop loss-nya saya akan tetapkan berapa persen kerugiannya. Ini adalah komponen-komponen bagi Anda untuk menjadi trader mandiri. Dan untuk menjadi trader mandiri itu mau tidak mau Anda harus belajar. Seperti ikan yang keluar dari kerumunannya lompat ke akuarium yang baru. Dan itu butuh effort, butuh usaha yang ya kadang tidak mudah. Karena trading forex itu bisa dikatakan simple, sederhana, tinggal buy dan sell, tapi tidak mudah. Tidak mudah. Jadi Anda harus berani keluar dari mainstream. Saya mau belajar nih. Karena kalau Anda sudah belajar, Anda bisa sesuai dengan proses jatuh bangun belajar, ya, Anda yang akan menikmati. Dan jangan lupa, setiap karir, setiap pekerjaan, setiap bisnis, apapun itu, butuh training, butuh latihan yang tepat. Demikian juga dengan forex. Forex ini bukan game, bukan permainan, bukan judi, tetapi sesuatu yang harus dipelajari. Bukan sekedar gambling, saya mau buy sell tutup mata, enggak. Tetapi Anda mesti belajar. Anggap ini sebagai suatu bisnis. Serius. Saya bukan main forex, saya trading forex. Begitu ya. Karena apa? Harus belajar, karena tidak ada trader yang dilahirkan dengan bakat trading. Enggak ada. Semua harus belajar. Semua harus belajar. Ray Dalio mengatakan traders aren't born with the ability to make good decision. Jadi bukan dilahirkan, tetapi didevelop, harus dikembangkan, dan itu adalah belajar. Ya, sekali lagi dengan belajar itu Anda bisa menemukan diri Anda sendiri. Dengan bisa sendiri Anda bisa memaknai hidup Anda. Oh, saya ini trader forex. Trader forex yang macam apa? Saya melakukan analisa sendiri. Saya melakukan eksekusi sendiri, bukan tergantung orang lain. Profit maupun loss itu hasil dari buah usaha saya. I got myself, I catch myself, and I'll pick up myself. Ya, jadi ada kebanggaan untuk itu. Dan itulah kesuksesan. Yang mandiri yang akan bangga dengan kesuksesannya. Begitu teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya, yaitu kalau tadi mengapa perlu belajar forex, video selanjutnya adalah bagaimana lalu sebaiknya belajar forex. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam.